Kamu tahu nggak sih apa itu SFA? Kira-kira sejarah SFA itu gimana ya? Terus apa sih perbedaan DA sama SFA? Terus kelebihan sama kekurangan SFA itu apa ya? Gimana sih praktik SFA di software Stata? Yuk kita belajar SFA bareng-bareng! Oke, SFA ini merupakan salah satu metode pendekatan untuk menghitung efisiensi. Dari definisinya sendiri, SFA atau Stochastic Frontier Analysis merupakan salah satu metode yang digunakan dalam mengestimasi batas produksi atau frontier dan juga mengukur tingkat efisiensi produksi. Coley tahun 96 menyatakan bahwa nilai efisiensi yang dihasilkan berupa skor dari 0 sampai dengan 1. Metode SFA ini menggunakan pendekatan parametrik dan meliputi penggunaan metode ekonometrika dalam menghitung efisiensi. Perusahaan yang beroperasi pada garis produksi frontier disebut efisiensi secara teknis atau technically efficient. Sedangkan perusahaan yang beroperasi di bawah garis produksi frontier dikatakan tidak efisien atau secara teknis disebut dengan technically inefficient. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah awal mula pendekatan SFA. Jadi, kemunculan Stochastic Frontier Analysis atau SFA pertama kali bermula ketika adanya 3 paper yang terbit hampir bersamaan waktunya dan diterbitkan pula oleh 2 tim yang berbeda. Paper pertama diterbitkan oleh Mason dan Van der Broek pada bulan Juni 1977. Lalu, tidak lama kemudian, Eger, Lopel, dan Schmidt menerbitkan paper pada bulan Agustus 1977. Beberapa waktu kemudian, di tahun 1977, terbit pula paper ketiga tentang SFA yang ditulis Bentes dan Cora. Ketiga paper di atas mempunyai kemiripan satu dengan yang lainnya. Ketiganya membahas tentang struktur error yang terbentuk dalam model prediction frontier. Lalu model tersebut kemudian dituangkan oleh persamaan umum seperti berikut. Dan jika menggunakan model Stochastic Frontier K12, maka dituliskan sebagai model berikut, di mana Y merupakan output, X merupakan input, dan beta merupakan parameter yang akan diestimasi. Terdapat 4 metode dalam mengestimasi parameter SFA. Yang pertama, Corrected Ordinary Least Square atau COLS. Yang kedua, Maximum Likelihood Estimation atau MLE. Yang ketiga, General Least Square atau GLX. Yang keempat, Method of Moment atau MM. Pada tahun 1977, Eger, Lopel, dan Schmidt mengasumsikan metode Maximum Likelihood Estimation atau MLE sebagai berikut. Kemudian, Eger, Lopel, dan Schmidt membuat parameter dari VI dan UI sehingga hipotesisnya H0 bernilai lambda sama dengan 0, H1 lambda lebih besar daripada 0. Kemudian, jika lambda sama dengan 0, tidak ada efek inefisiensi teknis dan seluruh deviasi dari garis frontier disebabkan oleh statistical random atau statistical noise atau random shot. Oke, selanjutnya perbedaan mengenai model DEA dan juga SFA. Yang pertama, DEA dapat mengacaukan variasi acak dalam produktivitas dengan variasi inefisiensi. Itu menurut Newhouse tahun 94. Sehingga perkiraan inefisiensi yang dihasilkan akan lebih besar. Sementara SFA, perkiraan inefisiensi lebih kecil daripada DEA. Yang kedua, studi pada DEA, efisiensi teknis tidak membutuhkan input data harga, sedangkan studi SFA berorientasi pada biaya atau cost oriented SFA sehingga membutuhkan input data harga. Dan yang terakhir, model DEA merupakan non-parametric methods, yakni berasal dari riset operasi dan menggunakan
program linier untuk menghitung batas deterministik yang efisien. Sedangkan SFA termasuk kepada parametric methods, yakni teori ekonometrika digunakan untuk memperkirakan bentuk fungsional yang telah ditentukan sebelumnya, dan inefisiensi dimodelkan sebagai suku stokastik tambahan. Ada 5 kelebihan dari SFA, yakni pertama, menyediakan kemungkinan untuk menggunakan data panel. Yang kedua, membedakan draw acak dari inefisiensi dan untuk menghitung kesalahan standar hasil pengukuran efisiensi. Yang ketiga, teknik yang fleksibel dalam mengukur fungsi produksi perbatasan yang menyediakan estimasi kesalahan pengukuran yang berarti. Metode SFA lebih disukai ketika asumsi klasik tertentu dipenuhi mengenai istilah kesalahan komposit atau composite error terms, termasuk kontribusi dari distribusi inefisiensi dan kesalahan pengukuran. Dan yang terakhir, mengukur secara kuantitatif independen dari pengaruh faktor eksogen lainnya seperti harga pasar melalui pemanfaatan metode pemrograman atau ekonometrik untuk mengendalikan efeknya. Ada pula 5 kelemahan dan juga kekurangan dari model SFA. Yang pertama, model SFA ini memerlukan spesifikasi teknologi. Oleh karena itu, memungkinkan untuk membatasi dalam banyak kasus. Yang kedua, adanya bentuk persyaratan bentuk fungsional yang menyebabkan masalah spesifikasi dan juga estimasi. Yang ketiga, metode parametrik analisis efisiensi tidak memaksakan sifat aksiomatik dalam perkiraan pembatasan. Yang keempat, dalam studi SFA, asumsi mengenai bentuk fungsional tertentu dari stochastic frontier diperlukan secara a priori dan pilihan fungsi produksi yang salah dapat mempengaruhi hasil. Yang kelima, adanya kemungkinan maksimum tidak memungkinkan penilaian keandalan kesimpulan dalam sampel kecil. Oleh karena itu, SFA membutuhkan penggunaan DMU dalam jumlah yang besar. Oke, selanjutnya akan ada praktik SFA menggunakan software Stata. Untuk itu, teman-teman jangan lupa untuk diakses datanya menggunakan barcode dan juga link yang sudah tertera ya. Oke, sekarang kita coba replikasi skripsi yang berjudul Analisis Komparasi Efisiensi Biaya pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011 sampai 2015 dengan metode SFA. Tapi sebelum itu, ada beberapa informasi yang harus kita tahu dulu. Nah, di sini disebutkan menurut Kumbakar dalam Edi Hartono, fungsi biaya yang dihasilkan adalah dalam bentuk model frontier yang merupakan model translog, bukan model linear atau garis lurus. Oleh karena itu, semua variabel diubah dalam bentuk logaritma natural. Nah, di sini juga disebutkan bahwa penelitian ini mengacu pada fungsi Cobb-Douglas dengan persamaan sebagai berikut, dan ini keterangan variabel-variabelnya yang sudah ditransformasi ke dalam bentuk logaritma natural. Ada ln TC sebagai total biaya yang dikeluarkan oleh bank, ln P1 adalah beban personalia, ln P2 adalah beban bagi hasil, ln Q1 adalah total pembiayaan, dan ln Q2 adalah total surat berharga yang dimiliki. Nah, biasanya di skripsi itu sudah terdapat datanya, jadi kita bisa langsung replikasi tanpa harus mencari data lagi. Nah, nanti datanya bisa kalian akses di link yang sudah ditampilkan. Nah, sekarang kita mau melakukan analisis untuk data Bank Umum Konvensional dulu. Bisa langsung di copy dari Excel. Habis itu ke data editor. Dan jangan lupa diklik variable names-nya. Nah, ini datanya sudah hitam semua, berarti sudah aman dan siap untuk melakukan uji SFA. Tapi sebelum itu, kita harus melakukan analisis regresi dulu dengan command drag dan diikuti variable dependent.
dan variabel-variabel independennya. Nah, analisis regresi ini untuk menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel independen dan dependen. Di sini bisa dilihat nilai probabilitasnya sudah kurang dari 0,05, berarti secara keseluruhan model sudah signifikan. Nah, setelah itu kita klik komen predict U, spasi resid untuk memperoleh residu atau error dari model regresi yang akan digunakan untuk uji normalitas. Nah, di sini emang nggak muncul apa-apa, tapi di sini ada penambahan variabel berupa residual atau errornya. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini adalah salah satu hal yang penting untuk melakukan analisis SFA. Normalitas bisa dilakukan dengan berbagai cara, ada Kolmogorov test, Shapiro-Wilk test, dan Jar-Quebera test. Tapi di sini kita pakai yang Kolmogorov dengan komen SK-test-U, terus di enter. Nah, di sini sudah terlihat nilai probabilitasnya yaitu sudah besar dari 0,05, berarti data sudah terdistribusi secara normal. Nah, dalam skripsi yang tadi ada tambahan untuk menganalisis multikolineritas. Multikolineritas itu adalah fenomena dalam analisis regresi di mana dua atau lebih variabel prediktor dalam model regresi memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain. Dalam analisis regresi, asumsi dasar adalah bahwa setiap variabel prediktor harus memiliki hubungan yang lemah atau tidak ada korelasi satu sama lain. Dengan bahasa yang lebih simpelnya, harus terbebas dari multikolineritas. Nah, bisa diklik komennya yaitu VIF, di enter. Di sini sudah terdapat nilai VIF-nya atau variance inflation factor, dan semua variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10, artinya semua variabel sudah bebas dari masalah multikolineritas. Lanjut kita ke analisis SFA-nya, diklik di help, habis itu ke search, diketik keywords-nya yaitu frontier, habis itu di-okehin. Nah, nanti kita cari yang ST0315, habis itu ditunggu sebentar dan diklik yang click here to install. Nah, nanti mungkin tampilannya akan berbeda karena aku udah install lebih dulu, jadi mungkin nanti kata-kata di sini itu berbeda sama teman-teman yang baru mau install. Habis itu di X aja, terus kita klik komen untuk SFA-nya yaitu frontier spasi diikuti dengan variabel dependen dan variabel independennya. Terus di enter aja. Nah, nanti muncul kayak gini. Dapat output apa sih dari ini? Nah, dari sini tuh kita bisa dapat persamaan K12 yang tadi dengan persamaan len TC sama dengan 0,261566 ditambah 2,018996 len P1 ditambah 0,1766319 len P2 ditambah 0,96216888 len Q1 dikurang 0,315577 len Q2. Nah, interpretasinya yaitu komponen input berupa beban personalia memiliki koefisien regresi sebesar 2,018996. Jika beban personalia meningkat satu satuan, maka bank umum konvensional akan mengalami efisiensi sebesar 2,018996. Nah, ini sama terus interpretasinya sampai len Q2. Habis itu kita mau mencari technical efisiensi dengan menuliskan komen predict TE_BUK karena bank umum konvensional. Sebenarnya ini bebas ya, dari BUK-nya mau diganti sama apapun, tapi dari predict TE sampai underscore-nya sama. Terus koma TE. Di enter. Nah, di sini nggak muncul apa-apa lagi, tapi bisa kita periksa di data editor. Di sini nih sudah menambah variabel baru yaitu technical efisiensi dari bank umum konvensional. Habis itu di X aja, dan supaya lebih rapi dan kita bisa lihatnya gampang gitu ya, kita bisa di list dengan cara menuliskan command list spasi nomor spasi TE_BUK sesuai yang tadi kita tulis di sini. Habis itu di enter aja. Nah,
ini udah ada listnya banyak sampai 80. Habis itu teman-teman bisa copy dan paste di Excel. Di sini kebetulan aku udah nulis semuanya. Ini data untuk bank umum konvensionalnya. Nah, sebelum kita interpretasi ke technical efficiency dari bank umum konvensional, kita masih harus analisis data dari bank umum syariahnya. Caranya sama, bisa teman-teman ikutin aja, tinggal copy paste data yang bank umum syariahnya, terus ke Stata, terus ke data editor, dan di paste di sini. Jangan lupa diklik variable names-nya, terus pastikan semua datanya sudah berwarna hitam, terus di X aja, terus kita ke analisis regresi dengan command reg, diikuti dengan variabel dependent dan variabel independennya, habis itu di enter. Nah, habis itu kita mau menambahkan variabel residual dengan command predict u, resid. Jangan sampai typo. Nah, udah, habis itu kita uji normalitas pakai SKTest U lagi. Nah, di sini nilai probabilitasnya tuh kurang dari 0,05, berarti datanya tidak terdistribusi normal. Tapi mungkin ini yang menjadi kekurangan dari skripsi tersebut. Tapi di skripsi tersebut ada penambahan uji atau analisis, yaitu uji multikolinaritas. Masih bisa dilakukan uji SFA walaupun mungkin nanti interpretasinya berbeda. Langsung aja kita cek multikolinaritasnya dengan command PIF, langsung di enter. Nah, di sini semua variabelnya sudah memiliki nilai variance inflation factornya kurang dari 10, berarti sudah bebas dari masalah. Selanjutnya kita ke help, ke search, terus ketik keywords-nya frontier, abis itu dicari lagi yang ST0315-nya. Terus klik here to install, ditunggu lagi. Nah, udah bisa di X, abis itu diketik command-nya frontier, terus masukin variabel dependent dan variabel independentnya, habis itu di enter. Nah, ini interpretasi dari persamaan VAB12-nya masih sama kayak data bank umum konvensional tadi, jadi kita bisa langsung memasukkan variabel TE-nya atau technical efficiency, ketik command predict, spasi TE, sekarang boost karena bank umum syariah, terus spasi TE. Nah, kita cek lagi di data editornya sudah menambah variabel baru atau belum, ternyata sudah. Kalau sudah berarti X, terus kita list biar semakin rapi. Nah, ini sama, teman-teman bisa copy paste ke Excel kayak gini. Nah, habis itu karena ini datanya ada 80 dan seperti yang dicantumkan deskripsinya bahwa penelitian ini menggunakan data dari periode 2011 sampai 2015. Jadi nanti datanya bisa dibagi 5, 80 dibagi 5. Habis itu per tahunnya dibagi menjadi 4 triwulan. Seperti ini. Ini untuk tingkat efisiensi bank umum konvensional dari 2011 sampai 2015 dengan rata-rata 1,249873, dan yang ini tingkat efisiensi untuk bank umum syariah dengan rata-rata 1,214322. Sesuai dengan kesimpulan yang didapat, yaitu secara jelas bahwa efisiensi biaya bank umum konvensional masih lebih unggul dari bank umum syariah. Terlihat ya, nilainya juga lebih tinggi yang bank umum konvensional dan bank umum syariah. Mungkin seperti itu praktik uji SFA menggunakan aplikasi Stata dengan kekurangan data bank umum syariahnya tidak terdistribusi normal tapi masih bisa ditolong dengan uji multikolinaritas. Semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan mudah. Itu dia materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi SFA ini ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medkuan itu menyenangkan bukan?